Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'ani khafada tawadu'an li jalalihi wa fataha al-baba liman intasabata nasaban li ifdalihi wa jazama liman irkabara takaburan li zinatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para ulama, segenap para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini yang kami hormati, dan anak-anakku tercinta para santri Nur Ilahi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kegiatan di Pondok Pesantren Nur Ilahi ini, yaitu acara Galeri Nur Ilahi yang dikemas dan disusun oleh segenap para asatid dan para santri, yang merupakan ketiga kegiatan rutinitas yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Tidak lain, acara ini adalah dalam rangka untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan apa yang dicapai oleh anak-anak didik kami, terutama 2 bulan terakhir ini, yaitu bulan Juli dan Agustus, untuk program bulan Juli dan Agustus, baik di semua tingkatan, baik di at-tanzil, di tahasus, dan tahasus mulia yang insya Allah nanti 2 bulan yang akan datang, karena mengingat waktu kita tidak bisa semuanya kita tampilkan. Mohon doanya, mudah-mudahan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang menitipkan anak-anaknya di pesantren Nur Ilahi ini menjadi anak yang soleh dan solehah, berpunya ilmu yang bermanfaat, nafi'un manfaatun. Nafi' itu bermanfaat untuk diri sendiri, dan manfaatun itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin Allahumma. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita dan besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang tentunya insya Allah ini akan bermanfaat untuk kita dalam rangka kita mendidik anak kita di pesantren Nur Ilahi ini. Karena tolak ukur dari sebuah kesuksesan yang bisa dicapai itu diantaranya adalah kekompakan antara guru dengan wali santri yang ada. Kalau cuman semangat gurunya, semangat muridnya, orang tuanya tidak semangat atau salah di dalam menempatkan dirinya, apa yang seharusnya ia lakukan ketika anaknya ada di pesantren, itu juga akan menjadi penghambat. Begitu juga orang tua semangat, guru semangat, anaknya tidak semangat, juga akan menjadi penghambat keberhasilan anak kita. Ada 3 pilar ini, yaitu guru, orang tua, dan murid. Ini semuanya harus kompak kalau pengen jadi anak. Bagi orang tua, di dalam kitab dijelaskan paling tidak ada 2 yang harus dijaga oleh orang tuanya kalau pengen anaknya sesuai dengan harapannya. Kalau mondok betul-betul berhasil anak. 2. Yang pertama, orang tua itu harus du'ifah, kata ulama. Apa du'ifah? Du'ifah itu artinya bersih. Bersih
Apa yang ibu kirimkan ke anaknya di pondok itu diupayakan jangan sampai dari hasil usaha-usaha yang tidak benar, dari hasil-hasil usaha yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan yang haram, yang subhat saja diusahakan, diupayakan dihindari untuk diberikan kepada anaknya. Ketika itu bisa dilakukan, insya Allah anak ibu di pondok belajar, insya Allah akan lebih cepat prosesnya untuk dapat berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua itu juga menentukan keberhasilan anaknya yang di pondok. Apa yang kedua? Yang kedua itu kata ulama, du himmah, harus punya semangat juga orang tuanya. Jangan anaknya ditaruh di pondok, dititipkan ke kiai, dititipkan ke ustadz, minta didikan, minta agar anaknya menjadi anak yang soleh solehah, tetapi orang tuanya di rumah tidak mau mendoakan. Orang tua itu adalah keramat hidupnya anak. Guru itu adalah keramatnya murid itu secara rohaninya, tetapi jasadnya itu milik orang tua. Maka orang tua harus berperan di dalam menciptakan, memproses anak kita itu menjadi anak yang bermanfaat dunia akhirat. Harus punya semangat. Setiap sholat 5 waktu didoakan. Tengah malam bangun sepertiga malam nangis kepada Allah, munajatkan anaknya agar anaknya yang di pondok bisa betah, bisa tenang, belajarnya baik, cepat menerima dan menangkap pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Itu penting Bapak Ibu sekalian, itu sangat penting. Akan menghambat perjalanan anaknya di pondok ketika anaknya di pondok diajar oleh ustadz, oleh kiainya, tapi di rumahnya orang tuanya santai-santai saja. Maka du'ifah dan duhimah ini penting. Ini perlu saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Apalagi mohon maaf kalau ada orang tua anaknya di pondok tapi anaknya orang tuanya di rumah, kadang-kadang sholat 5 waktu saja tidak. Ini sangat menghambat anaknya nanti yang ada di pondok ini. Kenapa? Karena apa? Karena ada ikatan emosional, ada ikatan batin yang tidak bisa dipisahkan antara anak dengan orang tua. Ini pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin anaknya cepat sukses, banyak orang tua yang anak-anaknya itu dididik di pesantren itu bisa sukses, bisa jadi orang besar, betul-betul punya ilmu, itu ditirakahi oleh orang tuanya di rumah, utamanya ibu. Terutama itu ibu. Dipuasakan Senin Kamis, niatkan untuk anaknya, insya Allah. Jadi harus didukung. Kami di sini bersungguh-sungguh mengajar anak bapak, tapi juga bapak dan ibu juga harus mendukung dari rumah. Terus di luar itu juga, karena memang anak kita ini masih dalam tahap dia proses, sesuai tingkatannya yang ada dan usia yang ada di pesantren itu tidak sama. Jadi proses anak itu juga berbeda. Antara orang tua dengan guru itu juga harus kompak. Kalau ada sesuatu hal, itu orang tua jangan segan-segan langsung kepada kiainya atau ustadznya. Begitu juga ketika ustadz dan kiainya ada anaknya yang salah satu anak wali santrinya itu yang bermasalah, kita cepat nanti komunikasinya itu, cari jalan keluarnya gimana. Harus kompak, insya Allah anak kita akan berhasil kalau seperti itu. Ini yang bekal untuk orang tua. Untuk anak itu ada 6 syarat. Jadi santri dengarkan semua. Kalau kalian ingin punya ilmu yang bermanfaat, ingin menjadi orang alim, itu syarat kalian 6 yang harus dipenuhi. Tanpa 6 syarat ini tidak akan. Di dalam kitab Ta'limu Ta'lim itu dijelaskan. Ala la tanalul ilma illa bisittah, sa'umbika an majmu'aha bibayan, dakain wa hirsin wa istifarin wa bulghatin wa irsyad ustadi wa tuli zaman. Itu 6. Apa yang pertama? Anak yang ada di pesantren itu pertama syaratnya harus zakah.
tegak itu artinya otak akalnya sehat. Kalau orang gila jangan diantar ke sini, saya tak mau. Harus yang waras. Kenapa? Kalau udah waras kurang seon, tempatnya bukan di sini. Di mana? Di Sungai Sungai Bangkong, Pontianak. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, wahirsin, harus punya semangat. Seorang santri itu harus punya semangat. Santri itu tidak ada anak bangsa ini yang lebih lengkap daripada santri. Tidak ada pendidikan apapun yang bisa mengalahkan santri. Tidak ada. Sekolah formal kalah semuanya. Kalau santri itu ada di manapun dia akan bisa. Lirrafi wan nasbi wa jarri nasolah ka'ribina fa innana dinnal bidah. Di dalam Alfiyah itu jelaskan begitu. Santri itu lirrafi, dengan orang yang di atas dia tidak akan keder dia. Tidak akan kecil hati dia. Apalagi walin nasbi, orang yang sejajar dengannya. Apalagi wal jari, yang di bawahnya. Nah, sholah itu seperti domir nah. Kalau kata dalam Alfiyah itu, sholah dia selalu pantas, selalu patut. Tidak akan pernah dia itu tidak patut yang nama santri itu. Bergaul dengan pejabat, dia tak akan ragu dia. Santai saja dia. Tidak akan kecil hati dia. Apalagi bergaul dengan orang sama-sama punya ilmu, sama kiainya. Tidak ada yang namanya santri yang tidak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia itu betul-betul melaksanakan tugas sebagai kesantriannya itu, akan dinaikkan pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita, banyak kisah nyata yang terjadi baik di Jawa, di Indonesia ini ataupun di luar Indonesia. Begitu banyak anak orang biasa yang orang tuanya tidak mengerti apa-apa, tapi anaknya menjadi ulama besar. Santri dari ribuan itu banyak, tetapi tidak sedikit anak kiai, anak syekh, anak habib yang justru dia bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena dia tidak terdidik. Banyak, Pak. Jangan pernah kecil hati bapak ibu yang karena merasa bapak itu orang biasa-biasa saja, tidak tahu ngaji, tidak tahu apa misalnya. Tidak mungkin anakku akan jadi orang pintar. Aku bah orang bodoh. Aku ini tak ngaji. Aku tak ngerti apa-apa. Jangan pernah ada pikiran seperti itu, Pak. Yang penting bagi bapak adalah hari ini adalah mendidik. Pastikan bahwa bapak ibu punya niat untuk mendidik anaknya menjadi orang yang bermanfaat dunia akhirat. Insya Allah, Pak. Buktinya apa? Buktinya tadi yang disaksikan itu. Baik dia tanzilnya, di tahasusnya, ada yang ceramah tadi. Kayak si Nisa tadi, bukan anak kiai, bapaknya ada di sini, tapi anaknya sudah bisa ceramah di depan orang. Yang lain tadi bisa baca kitab kuning. Rata-rata itu anak petani, ada orang-orang biasa semua, bukan anak kiai. Bisa, kenapa? Karena mereka dididik. Jadi yang terpenting itu adalah pendidikannya. Jadi yang kedua itu, santri itu semangat, hirsin, harus punya semangat. Kalau tak punya semangat, percuma Anda ada di pesantren. Jangan cuma setahun, 2, 3 tahun, 30 tahun pun Anda tidak akan tahu apa-apa. Kalau tidak punya semangat, harus semangat. Apalagi di sini anak-anak ini, Bapak Ibu sekalian perlu diketahui, kita mendidik anak di Nur Ilahi ini satu hari satu malam tuh hampir 18 jam. Karena 1:30 anak itu sudah masuk pagi sekolah formal. 1:30 itu sudah pengajian diniyahnya, kitabnya sampai jam 5. Rotibul Haddad, Maghrib Isya Al-Quran. Setelah Isya, setelah makan malam, anak-anak itu sampai jam 11 itu kalau yang tahasus. Kalau yang tahasus mulianya sampai jam 12 itu baru selesai. Jadi kurang lebih 18 jam di dalam sehari semalam anak ditempa di sini. Jadi jangan heran kalau anak hanya evaluasi belajarnya tadi itu hanya 2 bulan. Anak-anak bapak ibu itu udah bisa seperti itu karena memang dikarbet, Pak. Dikarbet itu tuh, hitungan bulan saja. Jadi punya semangat. Wastibarin. Yang ketiga apa? Harus sabar. Orang tuanya, anak yang mondok harus sabar. Kenapa harus sabar? Karena subuh-subuh udah dibangunin, yang tamu bangun disiram air, macam-macam. Dia harus ikut aturan di pesantren itu. Waktunya masuk sekolah harus sekolah.
waktunya ada hafalan harus dihafalkan, terikat oleh aturan dan harus sabar. Seperti itulah untuk mencetak anak bapak agar anak bapak betul-betul jadi. Kalau diperumpamakan semacam ibu-ibu ini kalau jahit pakaian ke tukang jahit, coba ini ibu nih misalnya beli kain mau dibawa ke tukang jahit, bu saya mau jahit baju nih tolong ukur, tapi awas ya jangan digunting ya kayaknya saya bawa nih jadi baju dah, tak jadi pak. Jadi harus digunting. Sama anak bapak itu harus digunting, harus dijahit, harus dicucuk dengan jarum biar mereka jadi. Ikuti aturan seperti itu dan harus sabar. Orang tua juga harus penuh kepercayaan kepada gurunya. Jangan nanti anak dicubit, apu Ustaz, apu, anakku dicubit. Itu dalam rangka mencetak pak. Dalil tu taliban fa'azaztu matluba, kata-kata dalam Ihya Ulumuddin. Apa? Ketika menuntut ilmu seorang santri itu memang terhina pak, betul terhina. Kenapa? Subuh-subuh dibangunkan ikut aturan terus, tetapi ingat suatu saat fa'azaztu matluba, ketika dia telah dibutuhkan masyarakat maka dia akan menjadi orang yang mulia, terangkat derajatnya. Tidak hanya dia tetapi juga orang tuanya juga ikut akan terangkat derajatnya, akan terangkat derajat meskipun orang tuanya tidak mengerti apa-apa. Kalau dipanggil Ustadz, misalnya Ustadz Muhammad bin siapa, disebut orang tuanya itu, bukan gurunya pak, orang tuanya yang disebut dulu. Ikut terangkat derajat orang tuanya oleh anak. Dan yakin pak, dijelaskan di dalam sebuah hadis, kalau bapak punya anak yang alim baca kitab, alim di dalam ilmu agama, itu diceritakan, diriwayatkan di dalam sebuah kitab yang nyata-nyata orang tuanya sudah dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ditarik oleh anaknya, dipindahkan ke surga. Anak bisa memberi syafaat kepada orang tua nanti di akhirat kalau anaknya tahu tentang ilmu agama. Ini sebaliknya, kalau tak ngerti apa-apa, kerjanya cuma mursal. Jangan sampai ketika bapak ibu mati, ketika bapak ibu meninggalkan dunia, anak bapak ibu itu mengirim yasin, dinyetelkan HP. Jangan sampai. Kenapa disetelkan HP? Anaknya tak bisa baca yasin, akhirnya HP disetel. Jangan sampai itu terjadi pak. Karena kalau bapak mendidik anak-anak tetapi anaknya kemudian menjadi orang yang pintar, dikhususkan atau tidak, setiap apa yang dilakukan kebaikan oleh anaknya, maka semua akan mengalir ke orang tuanya nanti di dalam kubur itu. Akan membawa syafaat anak bapak ibu ketika anak bapak itu membawa ilmu. Tidak ada serupiah yang bapak ongkoskan untuk anaknya, kecuali nanti itu akan dibalas oleh Allah dengan kenikmatan di surga. Amin Allahumma amin. Tidak apa-apa bapak tidak tidur dengan anaknya hari ini, bapak berkepikiran di rumah, tenang bapak kalau anak bapak ada di pesantren. Jangan khawatir pak, kami jaga 24 jam anak bapak di sini. Memang ketika berangkat bapak menangis karena akan berpisah dengan anaknya, tapi itu lebih baik bapak anaknya menangis, ibunya menangis, bapaknya menangis ketika memberangkatkan anaknya ke pesantren, daripada bapak nanti ketika anaknya tidak dimondokkan, bapak nangis karena anaknya bermasalah. Betul apa tidak? Apalagi sekarang pergaulan begitu luar biasa hari ini di luar. Yang ketiga itu bulghatin. Apa syarat orang cari ilmu itu? Harus bulghah. Bulghah itu punya ongkos, biaya. Makanya anak-anak dikirim oleh orang tuanya untuk bekalnya macam-macam. Cuman anak-anak juga mikir-mikir juga dong. Jangan dikasih sekian habis. Jadi harus disesuaikan. Berjajan, ya sedang-sedang. Saya dulu di pondok juga biasa makan belalang teh. Kalau udah ada lauk, nangka belalang ditusuk macam sate, dibakar, dah makan kenyang, udah. Syaratnya kenyang saja, udah. Ya biarpun sekarang makannya nyaman-nyaman, ya wajar pak. Berapa tahun saya tersiksa di pondok. Itu wabullah. Terus wa irsyadu ustadi.
Yang selanjutnya yang nomor 5 itu meminta petunjuk guru, memilih guru. Pesantren juga tidak sama, Pak. Ada pesantren yang khusus tahfidz, ada pendalaman kitab, ada metode-metode yang memang metodenya baik di pesantren itu. Bahkan ada pesantren itu yang mengajarkan kesesatan. Banyak hari ini. Hati-hati, Pak. Kalau mondokkan anak itu hati-hati. Cari tahu dulu pesantren yang akan dituju itu. Jangan sembarang, Mak. Apalagi di Jawa sekarang banyak pesantren-pesantren yang mazhabnya Wahabi itu banyak. Hati-hati. Bisa-bisa nanti balik anaknya di mondok, tujuan orang tuanya agar anaknya punya ilmu, tapi sampai ke rumah nanti kuburan pun digali lagi, dibongkar. Kalau Wahabi seperti itu. Hati-hati. Anak harus comel kalau jadi santri itu. Kalau tak ngerti harus tanya ke ustaznya. Jangan biarkan Anda tidak tahu. Ketika ada pelajaran hari ini yang tak paham, tanya ke ustaznya, kejar ke ustaznya sampai betul-betul paham. Kenapa? Ketika yang hari ini Anda tidak paham, Anda biarkan. Yang besok tidak paham, dibiarkan. Yang lusa tidak paham, dibiarkan. Terus tidak paham, dibiarkan dan dibiarkan. Semakin banyak ketidakpahaman, semakin banyak ketinggalan. Makin banyak ketinggalan, makin malas. Kenapa? Karena beban sudah banyak. Disitulah yang membuat banyak santri itu gagal di tengah perjalanan. Akhirnya karena sudah merasa dia itu ketinggalannya jauh, jadi malas mau belajar, buatlah alasan. Nah, alasan ini kadang-kadang yang nggak masuk akal lagi. Kadang-kadang buat alasan pembenaran ke orang tuanya, buatlah alasan seolah-olah ustaznya yang salah di sini, ke orang tuanya. Iya, kalau orang tuanya bijak. Kalau orang tua yang tidak bijak, kemudian apa yang dikatakan anaknya betul dianggap benar, akhirnya membuat anaknya menjadi gagal. Udah, kalau gitu kok berhenti jajak. Apa guru macamnya? Akhirnya berhenti, anaknya gagal. Yang rugi siapa? Yang rugi anak bapak dan bapak sendiri, bukan ustadznya. Bapak menarik anaknya berhenti di tengah perjalanan. Yang rugi bukan saya, Pak. Ilmu saya tak akan berkurang. Jadi makanya harus ada kekompakan antara orang tua dengan guru. Dan yang terakhir kita sikat-sikat saja, watulu zaman. Tulu zaman itu artinya panjang masanya. Jangan anak bapak mondok 3 bulan minta alim takrib, fatul qoribnya alim, fatul mu'innya alim. Pokoknya tak mau tahu pakai saya. Anak saya 6 bulan mah di sini. Pokoknya udah bisa ceramah, baca kitab segala macam. Ajar seorang macam itu. Jangan macam ada cerita, Pak guru saya Kiai Mubashir Mahfud pernah cerita gini waktu saya ngaji. Ini ada anak orang tua mondokan anaknya. Jadi waktu dititipkan ngomong ke kiainya, Pak Kiai, anak saya kalau udah sampai bisa juara 1 Pak Kiai, mau saya tarik dia, mau saya boyong balik ke rumah. Akhirnya baru setahun lebih kedengaran anaknya di pondok pas imtihanan, kayak kita acara akhir tahun itu. Kan ada lomba-lomba sebelumnya nih, macam-macam lomba hiburan anak-anak itu. Kedengaran si anak ini dapat juara 1. Jadi kata ibunya, Pak, anak kita udah juara 1 Pak. Sesuai janji kita ke kiai, kalau udah juara 1 anak kita bawa balik. Berhentikan ya? Oh iya mak, datanglah ke pondok. Datang hadap kiainya, Pak Kiai, anak kami mau kami pamitkan, Pak Kiai mau berhenti. Ngapa mau berhenti? Karena anak kami udah juara 1 Pak Kiai. Dulu kan kami udah bilang ke Pak Kiai, kalau juara 1 anak kami muka mau bawa balik kamu. Akhirnya dipanggil ustadznya oleh kiainya. Panggil, nama anak bapak ini nih, panggil. Katanya udah juara 1, ini mau dipamitkan balik. Aku pengen tahu juara 1 apa? Dipanggil anak setelah ngadap orang tua dengan kiainya. Tanya, misalnya Muhammad namanya misalnya. Mat, benar kamu udah juara 1? Benar Pak Kiai. Juara 1 apa kau deh? Juara satu lomba makan kerupuk. Ya begitu kan. Juara 1 apa? Bukan itu maksudnya, Bu. Jadi ilmu ini tidak terbatas sampai kapanpun. Cuman paling tidak, cuman saya berharap memang anak didik saya di sini ini
paling tidak itu 6 tahun lah. Saya 12 tahun di Jawa. Paling tidak anak didik saya itu separuh dari saya lah belajar. Kalau udah tamat SMA, saya ikhlas melepaskannya. Tapi kalau belum tamat SMA, saya sebenarnya biarpun ada yang boyong pulang, saya belum begitu ikhlas saya. Kenapa? Karena saya itu belum yakin untuk melepas anak didik saya. Belum yakin saya. Tapi kalau 6 tahun, insya Allah anak kita itu meskipun tidak, syukur-syukur bisa mengalahkan saya. Alhamdulillah. Amin bu. Amin gitu. Siapa tahu ngalahkan bujur, ngalahkan guru. Ya insya Allah tapi kenapa? Karena guru ini susah dikalahkan. Murid tambah 1 ilmunya, gurunya udah 10. Mau dikalahkan gimana? Nah jadi itu ya. Jadi kalau orang tua itu syaratnya ada 2. Kalau murid santri itu kalau ingin berhasil 6 itu syarat itu harus dipenuhi. Kalau itu bisa dilaksanakan, yakin, saya pastikan anak ibu akan alim. Saya pastikan akan alim. Makanya anak mondok itu kadang-kadang dari satu kampung kalau ada 10, 20 yang jadi tidak mungkin semua Pak. Itu akan diproses oleh alam, diseleksi alamnya. Proses seleksi alam, masing-masing anak, masing-masing orang tua, mana yang kuat, mana yang sabar di dalam mendidik anaknya ini, itu nanti akan berhasil. Itu tergantung kepada kita semua. Tapi mudah-mudahan anak didik di Nur Ilahi ini semuanya menjadi harapan kita semua, itu bisa bermanfaat untuk orang tua, untuk bangsa, agama dan negara ini. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Insya Allah kita nanti 2 bulan ke depan kita akan ada galeri lagi, tapi nanti bukan tanzil dan tahasus lagi. Yang akan kami tampilkan itu nanti tahasus mulia. Mereka udah biar mereka ngacak. Itu yang pegangan saya, pegangan Gus Muhtaruddin dan Ustaz Wahab. Mereka masing-masing nanti biar baca kitab jelaskan ke orang. Jadi saya ikut mau ngaji itu. Jadi persiapan anak-anak yang tahasus mulia 2 bulan yang akan datang itu tahasus mulia yang galeri di sini. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Ma sofa wa ma qadar. Ambil kalau memang itu ada baiknya, dan tinggalkan buang jauh-jauh kalau memang itu dianggap tidak baik. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.